Anggaran pendidikan di Indonesia memiliki porsi 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun kenapa kampus-kampus negeri kemudian ramai-ramai menaikkan uang kuliah tunggal? Kita diskusikan dengan staf khusus Presiden bidang inovasi, pendidikan dan daerah. Terluar ada Mas Billy Mabasar. Selamat pagi Mas Billy. Selamat pagi. Terima kasih Mas Billy sudah berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Kampus negeri ini kan notabene jadi alternatif pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat gitu ya. Kalau kita komparasikan dengan kampus swasta, terutama kalangan kurang mampu khususnya ya, dengan harga UKT yang selangit seperti ini, gimana masyarakat yang boleh dikatakan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah begitu dapat menjangkau pendidikan tinggi? Bisa ketemukah kira-kira solusi tengah-tengahnya nih? Ya, pertama kita harus mengerti dulu tentang komposisi badan anggaran ya. Jadi anggaran pendidikan tadi disampaikan 20% dari APBN itu sekitar 600 triliun lebih dan setiap tahunnya itu meningkat. Nah, kalau kita telusuri anggaran pendidikan yang tinggi itu, sebagian besarnya itu dipergunakan untuk transfer daerah dan belanja administrasi. Yang tersisa dikelola di pusat di kementerian itu adalah sekitar 30-40%. Dari 30-40% itu kalau kita kemudian runut itu sedikit sekali di bawah 1% yang adalah untuk pendidikan tinggi, hanya sekitar 0,96% ya. Dan kita kalau lihat rata-rata angka mahasiswa yang kita punyai menggabungkan yang angka mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta itu mencapai 10 juta dan hanya sekitar 1 juta yang memperoleh beasiswa. Itu pun kalau kita melihat komitmen Presiden Jokowi, jumlah penerima beasiswa itu naik dari tahun ke tahun. Kita bandingkan di tahun sebelum Pak Jokowi memerintah sampai di tahun 2021 itu terjadi kenaikan hingga 21%. Ya, jadi naiknya itu signifikan. Tetapi masih tetap kurang cukup karena ingat bahwa kita populasinya itu sangat besar. Dan kalau kita melihat dari 270 juta jiwa itu dan kita melihat berapa banyak yang kuliah itu sangat banyak sekali. Sebagian tersebar di kampus negeri, sebagian tersebar di kampus swasta. Nah, untuk kampus negeri juga kita harus pahami PTN ya. PTN perguruan tinggi negeri itu terdiri dari PTN BH. Perguruan tinggi PTN BH itu adalah mereka yang diberikan status khusus untuk dapat mengelola aset-aset keuangannya secara independen, misalnya UI, UGM, dan yang lain-lain. Nah, itu harapan mereka diberikan status PTN BH agar mereka memiliki independensi mengelola aset-asetnya menghasilkan pemasukan-pemasukan buat kampusnya. PTN BLU, sebagian mereka bisa kelola secara mandiri, sebagian menjadi pendapatan negara yang harus ditransfer ke dalam rekening kementerian. Lalu yang berikutnya adalah PTN Satker. PTN Satker ini betul-betul bergantung kepada pemerintahan yang memperoleh anggaran APBN. Lalu ada PTN PTS. Nah, yang ingin saya sanggah di sini adalah salah kaprah daripada kampus-kampus yang memperoleh status PTN BH dan PTN BLU melihat keleluasan ini secara parsial, bukannya mempergunakan statusnya untuk mencari cara-cara kreatif memperoleh income, memperoleh pemasukan, agar kampusnya itu tidak membebani kepada UKT seperti mahasiswa. misalnya gimana Mas Billy cara-cara kreatif? Banyak sekali Mas, dan itu bisa dicontoh dari kampus luar negeri. Satu, mereka bisa mengelola gedungnya untuk disewakan. Mereka bisa bekerja sama hibah dengan lembaga dunia. Mereka bisa bekerja sama bekerja sama dengan industri. Mereka bisa memiliki dana abadi. Saya kebetulan alma mater saya kuliah dalam negeri S1, kuliah S2 saya di luar negeri. Kampus S2 saya itu memiliki dana abadi terbesar di seluruh dunia dan mereka bisa memutarkan uang dana abadinya untuk diinvestasikan lagi. Apakah itu ke properti, apakah itu ke pertanian. Dan Mas, banyak sekali kampus-kampus PTN BH dan PTN BLU yang sukses tanpa membebani UKT mahasiswa mereka meningkatkan income mereka. Saya kasih contoh IPB Mas. IPB 47% anggaran kebutuhan mereka, ini IPB Bogor Mas. 47% itu hasil kerja IPB sendiri, mengelola aset-asetnya. Sehingga tidak ada kenaikan UKT yang sangat mahal sekali secara signifikan untuk IPB. Ini pertanyaan besar bagi saya buat para rektor yang memperoleh status PTN BH dan PTN BLU. Sudahkah memiliki alternatif memperoleh pemasukan sebelum menjadikan UKT sebagai sasaran tembak untuk menjadikan income pemasukan terbesar buat kampusnya? Ini kan menjadi pertanyaan yang harus dipahami oleh masyarakat gitu. Oke, Mas Billy kan staf khusus presiden. Bener nggak Presiden Jokowi sendiri sempat kaget katanya rasio penduduk berpendidikan tinggi di Indonesia terhadap populasi produktif ini masih rendah kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita Vietnam dan Malaysia? Ya, jadi dalam beberapa kunjungan dan saya berdiskusi langsung dengan Pak Presiden, saya memaparkan angka.
Amerika Serikat Mas, 300 juta penduduknya itu hampir 30% berijazah S1. Kemudian Singapura itu mencapai angka 47%. Bisa dilihat di data statistik. Jepang itu lebih dari 50%. Nah, ketika Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 270 juta jiwa dan kita bercita-cita ingin menjadi negara maju, angka secara BPS, secara statistik itu hanya 6,4%, kecil sekali. Makanya saya juga kemarin cukup menyesalkan ucapan individu ya. Saya tidak mengatakan itu atas nama institusi, bisa jadi itu pandangan individu aja yang mengatakan bahwa pendidikan S1 ini menjadi pendidikan alternatif itu tidak benar adanya. Karena kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus meningkatkan persentase populasi yang berijazah S1 ke S2 dan ke S3 agar kita bisa menjadi inovasi. Dan ini yang menjadi catatan penting buat Presiden Jokowi kalau kita melihat beberapa saat lalu Presiden dalam pidatonya di acara peringatan beasiswa LPDP mengatakan dia ingin agar anggaran pendidikan tinggi itu ditingkatkan dan bagaimana caranya itu bisa ditingkatkan dan bisa memberikan akses yang lebih tinggi lagi kepada. Tapi Mas Billy bicara LPDP juga katanya bakal dikurangi juga anggaran LPDP, benar nggak? Itu tidak seperti itu, saya harus klarifikasi lagi, bukan dikurangi Mas, karena LPDP itu kan dana abadi. Jadi anggap saja kita punya tabungan, kita pisahkan lalu kita depositoin. Dari hasil deposito LPDP itu terjadi peningkatan yang signifikan selama 8 tahun ke belakang. Jadi tanpa perlu negara lagi menginjeksikan APBN, itu uang yang sudah diakumulasikan oleh LPDP itu berputar dengan luar biasa. Di situ. Dia bisa mengcover lebih banyak lagi anak Indonesia untuk sekolah begitu. Jadi bukan dikurangi, itu bukan dikurangi kemudian di stop, itu juga harus diklarifikasi gitu Mas. Oke, gimana dengan pernyataan kemarin yang sempat ada yang bilang kalau pendidikan tinggi ini dianggap sebagai pendidikan kebutuhan tersier katanya. Padahal minat masyarakat untuk mengecap pendidikan ini ternyata cukup tinggi karena pendidikan seakan-akan jadi kebutuhan. Orang kalau misalnya mau ngelamar kerja juga kan banyak requirement-nya minimal S1 gitu ya. Tapi dibilangnya kebutuhan tersier, gimana Mas Billy? Betul, itu yang menjadi poin saya sebelumnya yang barusan saya sampaikan bahwa ketika ada individu dari instansi pemerintahan tertentu, mungkin dia tidak mewakili institusinya, mungkin pandangan pribadi. Tetapi masalahnya ketika dia mengeluarkan pandangan tersebut di publik, maka akan terjadi salah paham di mana tanpa orang akan berpikir tanpa S1 aja kita juga bisa survive. Tapi tidak, dari sudut pandang negara, untuk mendorong Indonesia ini menjadi negara inovator, negara maju sesuai dengan cita-cita kita. Komposisi yang berijazah S1 yang hanya 6% ini, itu harus ditingkatkan. Kita lihat negara tetangga, tadi saya sampaikan Jepang yang lebih dari 50%, Singapura mencapai 47%, Amerika sampai 30%. Kita negara besar, 270 juta jiwa dan hanya 6% berijazah S1, itu sangat kecil. Jauh perjalanan kita untuk meningkatkan negara ini menuju ke negara maju, dan ini menjadi sanggahan saya di beberapa forum dan juga dalam diskusi-diskusi langsung dengan Kementerian Pendidikan maupun dengan Presiden langsung. Saya sampaikan saya tidak setuju bahwa ini dianggap sebagai pendidikan alternatif. Justru kita harus meningkatkan, dan Presiden Jokowi punya komitmen yang besar untuk itu. Tinggal dari sisi Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek bagaimana mengejawantahkan hal tersebut dengan baik sebagai eksekutor. Dan jangan lupa ada peran legislatif juga di sini Mas. Dan kalau Mas lihat beberapa pernyataan saya viral juga ya selama beberapa pekan lalu yang mengkritisi bagaimana juga lembaga legislatif juga ikut terlibat dalam hal-hal yang seharusnya dimainkan secara murni oleh teman-teman di eksekutif. Contohnya, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang sangat baik sekali melalui beasiswa yang disebut dengan KIP Kuliah. Beasiswa KIP Kuliah ini merupakan solusi yang Presiden kucurkan untuk mengalokasikan anggaran APBN agar memberikan bantuan studi kepada anak-anak Indonesia yang tidak mampu, siapapun dia, apapun latar belakang ekonominya, apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya berhak memperoleh hal yang sama. Tetapi kalau kemudian kuota Kartu Indonesia Pintar ini diambil sebagai kuota tertentu dan diberikan hanya kepada orang-orang yang dirasa dipilih sesuai dengan kebutuhan oknum-oknum tertentu, maka kita nggak tepat sasaran. Dan tahun lalu saya juga melihat bagaimana salah satu anak miskin di salah satu provinsi itu tidak memperoleh KIP dan digagalkan oleh pihak kampus. Yang saya pertanyakan langsung. Idealnya ini bisa sama rata, kemudian juga tepat sasaran gitu Mas Billy ya. Kita bisa diskusi lebih panjang, lebih lanjut lagi soal ini, tapi mungkin nanti lain waktu Mas Billy. Durasi kita pagi ini lumayan terbatas, nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi Mas Billy ya. Terima kasih sudah berikan insight-nya pagi hari ini untuk pemirsa obrolan pagi